Selamat datang bagi rekan-rekan media, baik wartawan cetak dan online, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Katolik Veteran Surabaya, Kepala Sekolah SMP AC 1, pada aksi Pak John Tambayon dan Pak John Tafrul serta Pak Stefanus. Pertama-tama kami mengucapkan bela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah siswa SMPK Angelis Kristus 1 yang ada di sebelah kanan saya, dan lokasi kejadian ada di SMA Katolik Veteran Surabaya. Untuk acara hari ini adalah pertama kali pembacaan kronologis dari kejadian oleh Pak John Tambayon, dan kedua adalah video, dan nanti ada tanya jawab. Saya akan perkenalkan dulu, saya adalah humas dari SMA Katolik Veteran Surabaya. Yang ada di depan saya ini akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Dr. William dari Kepala Sekolah SMA Katolik Veteran Surabaya. Sebelah berikutnya adalah Pak Chandra, beliau adalah alumni veteran tahun 76. Mohon maaf kalau salah. Beliau adalah ketua tim advokasi dari keluarga besar sekolah. Di sampingnya Pak Chandra adalah kader Paksi, beliau dari SMP Angelis Kristus 1. Di sebelahnya kader Paksi adalah Pak Jujun, kepala sekolah SMP Angelis Kristus 1, dan yang di sebelahnya Pak Jujun adalah Pak Stefanus dari SMA Katolik Veteran Surabaya. Berikutnya yang di sebelah kanan kader adalah Pak John Tafrul. Beliau adalah alumni veteran juga, beliau dulu adalah ketua IKA ya, tahun periode sebelumnya. Sekarang adalah Pak John Tambayon, beliau adalah ketua IKA periode yang baru. Baik, untuk meningkat waktu akan ada pembacaan kronologis kejadian oleh Pak John Tambayon. Waktu dan tempat kami. Selamat siang. Kecelakaan Stephen diduga kesalahannya sendiri sebagaimana kronologis sebagai berikut. 24 Maret 2025 malam sekitar pukul 20.12, Pak Donatus mendapat WA dari Stephen almarhum izin besok setelah pulang sekolah tanggal 25 Maret boleh latihan umrah job di rumah Chelsea kelompoknya. Sebagai guru, Pak Donatus menyarankan agar dilaksanakan di sekolah karena satu, itu di luar jam sekolah adalah kewenangan orang tua. Dua, melakukan kehati-hatian demi kebaikan siswa yang tidak mau menerangkan alasannya dari pengaruh negatif, film-film terlarang, alkohol maupun obat, karena itu di luar sekolah. Tanggal 25 Maret, guru meminta penjaga untuk membuka pintu lab memfasilitasi dipakainya latihan umrah oleh Stephen dan kawan-kawan. Tetapi ternyata sampai pukul 17 tidak digunakan. Demikian juga pada tanggal 26 dan 27 Maret tidak digunakan. Pada tanggal 28 Maret 2025, saat sekolah libur nyepi, atas inisiatif Stephen selaku ketua tim mengajak 4 orang temannya datang ke sekolah SMPK AC untuk latihan ujian praktek. Tetapi tanpa izin sekolah, karena sekolah libur hari itu, Stephen atau Veronica sesuai dengan chatting WA
mengajak masuk melewati pagar SMK Flatran tanpa izin sama sekali. Berdasarkan keterangan yang didapat dan CCTV pada saat latihan dan sambil mengedit hasilnya, tiba-tiba entah apa Stephen melepas sepatu dan naik atau melompat pagar besi sebatas 1,1 meter yang mengakibatkan menginjak kabel outdoor AC sehingga membungkus isolator listrik rusak atau pecah dan listrik menyengat Stephen. Saat itu genteng atau tempat duduk AC basah, baru selesai hujan. Setelah teman-teman Stephen berteriak minta tolong, maka guru SMK Flatran Satpam berusaha menolong dengan membawa Stephen dengan mobil sekolah, jadi mobil sekolah yang bagus, ke rumah sakit Adi Husada Undaan, menunggu ambulan terlalu lama. Mengingat hari libur sepi, maka kepala sekolah SMK AC telah diberitahu datang ke RS Adi Husada Undaan. Setelah mendapat pertolongan medis sekitar 1 jam, nyawa siswa tersebut dinyatakan oleh dokter RS Adi Husada Undaan tidak tertolong. Ketika itu sempat didengar dokter atau mantri menanyakan akan diotopsi atau tidak. Dijawab keluarga tidak bersedia karena agama Konghucu melarang dan orang tua ikhlas supaya arwahnya berjalan lancar. Saat itu diketahui pihak keluarga masih bingung dan berusaha memanggil suhu untuk diyakini bisa mengembalikan atau memanggil arwah almarhum kembali masuk ke dalam tubuhnya, hingga pemberangkatan jenazah ke Adiasa sempat tertunda. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMP AC menemani keluarga di rumah sakit sampai berangkat ke ruangan S Adi Jasa. Pada tanggal 31 Maret, ayah almarhum mengembalikan dana biaya UGD yang lalu dibayarkan oleh sekolah dan ber-WA menanyakan peristiwa kronologis kecelakaan tersebut. Tanggal 3 April, kepala sekolah dan yayasan mengikuti acara pemakaman. Tanggal 6, pihak sekolah berusaha menghibur orang tua dengan berinisiatif datang ke rumah orang tua almarhum. Tetapi orang tua almarhum menolak. Sedangkan Ika Fratran mendapat informasi dari orang tua murid kalau kepala sekolah akan diminta mengaku salah dan minta maaf, yang kemudian akan dipidanakan dan dituntut ganti rugi dalam kurung uang serta pencabutan izin sekolah. 9 April, kepala sekolah SMK Fratran dan Wakasek Humas Fratran berkomunikasi dengan Ikatan Alumni Fratran, yang pada pertemuan itu 1. Menghubungi ayah Stephen, Anu Haryadi SHMH, untuk minta waktu bersilaturahmi dalam rangka keluarga besar Fratran, SMPK AC SM AK Fratran, Yayasan Martiriata dan Ika, menyampaikan rasa duka dan mendalam dan memberi klarifikasi 7 pertanyaan dari ayah Stephen. 2. Pertelepon saudara John Tambayong dari Ika Fratran telah menghubungi pertelepon saudara Tanu Haryadi untuk mohon waktu silaturahmi keluarga Fratran di kediaman atau di tempat mana yang ditunjuk oleh saudara Tanu Haryadi.
tetapi saat itu ditolak dengan alasan masih di luar kota. Akan mengklarifikasi kapan dapat diterima. Saat itu sekitar pukul 11 siang. Saudara John Tambayong kemudian kembali mengirim WA ke HP Saudara Tanu Haryadi yang intinya mohon informasi waktu untuk silaturahmi sebagaimana yang telah diterangkan berikut beberapa hari yang lalu. 17 April dilaksanakan pertemuan antara IKA Frateran, SMAK Frateran, dan SMP AC bersama 2 orang ahli komunikasi dan hukum dalam rangka silaturahmi dengan Saudara Tanu Haryadi. Ketika Ketua IKA atas nama IKA, kepala sekolah dan yayasan kembali menelpon Saudara Tanu Haryadi, mohon waktu silaturahmi untuk mendengarkan keluhan yang mungkin belum pernah diketahui, tetapi masih akan diberi kabar kemudian ditolak halus. Pada tanggal 24 April, sore hari diterima surat dari Saudara Tanu Haryadi yang isinya berbeda 180 derajat dari sikap semula. Tanggal 28 April memenuhi undangan Dipnas. Ketika itu diperoleh konfirmasi adanya tuntutan dari saudara Tanu Haryadi atau ayah almarhum supaya izin sekolah dicabut. Demikianlah sudah saya bacakan kronologisnya. Baik, Bapak Ibu dan wartawan media cetak dan media online, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oh, sebentar. Berikutnya adalah pemutaran CCTV dari rekan-rekan wartawan sekalian, ini bisa dilihat tempat ini dikelilingi pagar. Artinya apa? Artinya tempat ini adalah di luar pagar itu adalah bukan tempat yang lazim untuk dimasuki orang. Di luar pagar itu adanya pagar tentunya mengisyaratkan bahwa dilarang melewati tempat yang dibatasi dengan pagar. Ini entah karena apa, Stephen bisa naik pagar untuk meloncat ke sampingnya yang ada genteng ini. Dia berusaha naik ke pagar, tetapi dia kesulitan. Dia putar ke belakang, naik pagar yang belakang di sini untuk masuk ke daerah ini, yang sama sekali ini bukan tempat untuk dilewatin orang. Nah, ini jalan. Begitu dia menginjak pecah pembungkusnya, tangannya pagar yang dari sini. Padahal pada waktu itu hujan. Di sini ada air tergenang. Nah, pada waktu dia kena, teman-temannya masih nggak tahu. Dikira action. Nah, ini dikira action, ini masih tangan semua. Nah, baru dia jatuh kemudian. Jatuh, baru teman-temannya ini mulai panik. Nah, disinilah mulai ini masih tidak tahu teman yang di sini dikira ini main-main. Nah, sesaat kemudian mereka mulai
menyadari, mereka melihat. Ini yang jalan ini anak SMA, nanti saya jelaskan. Nah, setelah teman-temannya tahu, teman-temannya ini lari semua ini. Ini anak SMP semua ini. Nah, dia melihat anak SMA ini nanti berusaha bantu. Saya rasa mungkin cukup di sini ya. Yang ingin saya poin di sini adalah anak ini anak SMP yang sekolahnya itu adalah di sana. Kira-kira 100 meter dari SMA ini. Tapi kejadiannya adalah di sekolah SMA yang dia sebetulnya anak itu nggak boleh masuk di sana, dia masuk lewat belakang. Kenapa bisa masuk lewat belakang? Karena di sini juga ada asrama. Asrama siswa SMA, putri sama putra. Terpisah tempatnya. Nah, dari asrama itu dia melihat karena libur nyepi, sekolah otomatis tertutup semua. Dia naiklah ke atas. Ini ingin saya mulai dulu. Kenapa siswa ini tanggal 28 datang? Tanggal 24 malam, dia minta izin dengan wakil kepala sekolah. Minta izin, bisa di WhatsApp-nya ditayangkan. Ada WhatsApp-nya. Ini perlu saya jelaskan kenapa. Karena pemberitaan yang ada selama ini, itu semua dicampur adukkan, tidak diperhatikan tempusnya. Sehingga seolah-olah itu kejadian di sekolah. Apalagi yang di-upload di dalam pemberitaan itu, anak itu pakai seragam sekolah. Yang orang menjadi tersesat, oh anak lagi sekolah. Kalau tadi dilihat, kejadian ini bukan anak pakai seragam sekolah, tetapi pakai pakaian bebas. Jadi tanggal 24, Stephen WhatsApp kepada wakil kepala sekolah menanyakan, izin Pak, besok setelah sekolah akan latihan uprak di temannya yang bernama Chelsea. Karena satu dan yang lain hal yang tidak bisa dia jelaskan. Seorang guru mendengar, saya bacakan persisnya. Maaf mengganggu waktu malam-malam. Stephen mau minta izin agar boleh latihan uprak di rumah Chelsea. Nanti Ben Stephen David kembali ke sekolah lagi. Jadi setelah latihan uprak di luar jam sekolah akan kembali. Ini WhatsApp. Saya teruskan bawahnya. Karena ada beberapa persoalan yang tidak bisa dilakukan di sekolah. Ini dilakukan tanggal 24 Maret pukul 8.13. Kemudian dibalaslah oleh wakil kepala sekolah. Kalau bisa, latihan di sekolah saja. Memang persoalan apa yang belum diselesaikan? Persoalan seperti apa yang belum dilakukan? Itu yang ditanyakan. Kemudian Stephen membalas lagi adalah, karena kalau di sekolah dengan persoalan cukup banyak, saya kurang efektif. Intinya, guru tidak melarang. Guru mengatakan, kalau bisa di sekolah saja. Kalian besok kan akan ketemu di sekolah. Nah, kemudian dijawab sama si Stephen, ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tentu guru di sini tidak bisa mengizinkan. Mengapa tidak bisa mengizinkan? Pertama, itu di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah tentunya bukan kewenangan seorang guru, tetapi kewenangan orang tua. Kedua, pada waktu si Stephen ditanya, nak, ada masalah apa yang tidak bisa diselesaikan?
Dijawab oleh Stephen, ya ada satu lain hal, nggak bisa dia ceritakan. Mendengar ini, seorang guru tambah takut lagi. Ada apa? Nah, jangan sampai kumpulnya anak-anak ini kemudian malah memberikan efek yang negatif. Karena dari pengalaman yang lalu, bukan hanya sekolah di sekolah ini atau di sekolah AC, ada juga dari sekolah lain. Anak-anak yang di luar jam sekolah kumpul-kumpul, kadang-kadang itu terindikasi kegiatan-kegiatan yang merugikan, baik itu miras, ataupun film-film yang tidak lazim, ataupun bahkan obat-obatan. Tentu seorang guru tidak bisa memutuskan karena di luar jam sekolah. Ini yang perlu diketahui semua. Saya ulang lagi bahwa Stephen itu sekolah SMP, kemudian tanggal 25, karena guru ini menyarankan kalau bisa besok aja di sekolah, diperintahkanlah penjaga sekolah untuk membuka laboratorium untuk dipakai Stephen dan kawan-kawannya latihan uprah. Tetapi tanggal 25 pagi dibuka jam 8, sampai dengan tanggal 25 jam 17 tidak dipakai. Bahkan tanggal 26 juga dibuka, sampai sore tidak dipakai. Tetapi tiba-tiba tanggal 28, tanpa pemberitahuan, tanpa izin, mereka datang ke SMP AC untuk latihan uprah. Karena pada waktu itu hari libur Nyepi, tanggal 28 itu hari libur Nyepi, dan tidak ada pemberitahuan, tidak ada satu guru yang tahu, maka tentunya semua kelas tertutup. Berdasarkan chatting yang dilakukan di antara teman-teman itu, diketahui ada chatting dari yang namanya Veronica. Veronica itu adiknya Ibu Petra, anaknya Ibu Petra. Itu yang mengatakan, guys, kita naik saja ke SMA rooftop. Dia masuk pintu depan tentu tidak bisa karena tertutup. Masuklah lewat asrama, pintu asrama dari anak siswa. Naiklah di rooftop itu. Dan naik di rooftop itu, setelah mereka selesai latihan, Stephen entah kenapa membuka sepatunya. Sepatu olahraganya dibuka, naiklah pagar. Berusaha naik pagar, dia kesulitan, dia putar naik pagar dari sisi yang lain. Dan dari sana dia turun. Entah kenapa juga tidak tahu. Pada waktu itu baru hujan, sehingga pada waktu itu ada kabel AC yang diinjak sama dia, sehingga pecah. Karena di situ ada air, tentunya listrik jadi menyengat dia. Nah, pada waktu dia jatuh, sebelum jatuh, dia tuh pegangan besi. Kemudian dia jatuh. Setelah dia jatuh, teriak-teriak semua temannya. Flutter William, kepala sekolah SMAK Flatteran, melihat CCTV, ada apa? Dilihat, ada kejadian, larilah Flutter William ke atas. Melihat ada kejadian itu, berusaha manggil ambulan, tetapi karena terlalu lama, diboponglah Stephen ini masuk ke mobilnya sekolah. Di pemberitaan itu disebutkan mobil itu bukan mobilnya sekolah, tapi itu mobil sekolah. Ada di CCTV-nya juga. Mobil sekolah dibawalah ke rumah sakit Adi Husada. Nah, seperti tadi yang sudah dibacakan dan ada detailnya pada rekan-rekan wartawan, saya tidak perlu ulang lagi di sana. Tetapi ada satu pointer yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa seperti tadi dibacakan oleh Ika Flatteran, ada tawaran entah dari dokter atau mantri, tidak tahu, apakah akan diminta otopsi. Dijawab tidak perlu. Karena keyakinan agamanya dia, agama Konghucu, tidak boleh dilakukan seperti itu. Entah apalah, terserah. Mengingat saudara Tanu ini adalah seorang advokat. Seorang advokat adalah seorang yang paham hukum, praktisi hukum. Tentunya dia mengerti kalau memang dia mengikhlaskan dan dia tahu ini adalah suatu kecelakaan dan dia tidak menuntut, selesai. Tetapi kalau pada waktu itu dia merasa ada dugaan tindak pidana, apabila pada waktu dia merasa ada dugaan tindak pidana, maka harusnya saat itu juga dia melapor ke polisi.
minta diotopsi. Tetapi ini tidak dilakukan. Disinilah menjadi merusak barang bukti atau obstruction of justice tadinya. Karena bagaimana Stephen ini bisa diketahui dia meninggal karena tersengat listrik atau dia meninggal karena kepalanya terbentur pagar besi, seperti dalam pemberitaan. Dalam pemberitaan sempat dikatakan bahwa dia jatuh kepalanya membentur besi. Nah, sehingga di sini meninggal karena apa? Atau karena terbentur sama lantai. Ini jadi tidak jelas. Nah, disinilah makanya saya tidak mau membuka ini sebelumnya. Saya sudah katakan sama teman-teman, jangan dilakukan konferensi pers sebelum 40 hari. Hari ini memang sudah lebih dari 40 hari. Dan saya juga heran pada waktu itu, saya anggap Ketua IKA tidak serius pada waktu minta supaya jumpa dengan Saudara Tanu. Sehingga saya minta telepon di depan saya. Dan saya sempat melihat dan mendengarkan langsung dengan speakerphone bahwa Ketua IKA telah mohon waktu untuk bersama-sama kepala sekolah dan pengurus yayasan hadir ke tempatnya Pak Tanu, baik di rumah atau di tempat manapun yang ditunjuk. Kita ingin mendengarkan keluhan-keluhan apa yang mungkin ada yang kita tidak tahu, karena kami semua menyadari kehilangan orang yang dicintai, apapun alasannya, pasti sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan, itu saya pahami betul. Nah, tetapi dalam perjalanan kemudian sampai muncul informasi bahwa minta izin sekolah dicabut, tidak ada permohonan maaf, pengakuan salah. Padahal pada waktu Walter William itu pertama kali ketemu saya, Walter William memang mengatakan bahwa saya ingin jumpa dengan keluarganya. Saya ingin nyuci kakinya Pak Tanu Haryadi. Saya ingin mencium kakinya Saudara Tanu Haryadi, seperti yang dilakukan Yesus menjelang sebelum disalibkan. Dan pada bulan April itu adalah menjelang Paskah, di mana umat Katolik pada umumnya melakukan hal-hal seperti itu, mencium kaki dari umat, mencuci kaki umat dicium. Tetapi hal ini tidak terjadi, sehingga menimbulkan asumsi atau prediksi bahwa seolah-olah sekolah ini kok diam saja. Tidak, ini bisa dibuktikan semua. Sekolah ini sudah berusaha habis-habisan untuk bisa jumpa. Nah, ini yang belum terjadi. Sementara saya sampaikan sekian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang kilaf adalah kilaf, untuk membuka terangnya permasalahan ini, saya persilakan. Tetapi sebelumnya ingin saya sampaikan, pertemuan ini bukan ingin memutuskan siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Tidak, bukan masalah itu. Tetapi karena berita di luar sudah demikian sesat, maka ingin disampaikan oleh sekolah ini, mohon kepada seluruh wartawan memberitakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tanpa menyalahkan siapapun. Karena hal ini juga telah ditangani oleh penyidik saat ini atas laporan Saudara Tanu Haryadi. Biarlah hukum berjalan tanpa kita dahului dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari teman-teman media dan bisa angkat mic. Oke, bisa sebutkan nanti nama dan dari media. Saya Dewi dari CTV, Bapak.
Sebenarnya sejak awal saya nulis berita ini, saya juga ada pertanyaan. Kan korban ini meninggal ada akhir Maret ya, 28 Maret. Tapi kenapa tidak saat itu juga keluarga tidak speak up gitu kan? Baru setelah berselang cukup agak lama ya, berapa minggu mungkin ya, 2 minggu baru mereka speak up. Saya ingin mempertanyakan, apakah keluarga tidak menyampaikan itu dikarenakan sempat ada komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga sehingga keluarga meredam, ternyata faktanya tidak direalisasikan oleh pihak sekolah, akhirnya pihak keluarga menyampaikan hal itu gitu. Terus selain itu, tadi Bapak menyampaikan pertemuan ini agar tidak mencari mana yang salah, tapi kedua belah pihak. Kita juga sejak awal inginnya seperti itu sebagai media, balance dalam pemberitaan, tidak hanya dari pihak keluarga tapi pihak sekolah. Tapi dari awal pihak sekolah terkesan tertutup, baru kali ini pihak sekolah menyampaikan, sehingga itu tidak bukan salah teman-teman kalau akhirnya pemberitaan yang muncul hanya dari pihak keluarga, karena tidak ada konfirmasi atau klarifikasi apapun dari pihak sekolah. Dan baru setelah ramai berita itu, pihak sekolah menyampaikan. Harusnya kalau menurut kita, kenapa tidak itu juga disampaikan agar berita itu balance, karena kita sebagai media juga posisi ada di tengah, harus menyampaikan dari pihak korban, harus menyampaikan dari pihak jenengan gitu. Terus dari penyidik kemarin juga katanya ada gelar perkara, tapi tidak jadi. Apa yang menjadi faktor atau indikasi, dan dari pihak sekolah ada berapa yang sudah dipanggil, dan terkait penanganan kasus ini, apa yang menjadi harapan pihak sekolah, dan apakah etika-etika baik pihak sekolah itu sudah benar-benar sudah dilakukan ke pihak korban gitu atau bagaimana? Dan wajar seandainya pihak korban mungkin agak menutup diri atau bagaimana karena ini sudah ini ya. Tapi apakah ada upaya dari pihak sekolah agar terus bisa etika terbaik itu diterima? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjelaskan bahwa pada waktu kejadian tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 8 April tentu tidak ada masalah apa-apa pada waktu itu, karena yang saya dengar bahwa keluarga korban menyatakan ikhlas, tidak bersedia diotopsi, tidak bersedia memasalahkan. Tetapi kemudian mulai adanya isu miring, itu kan kemudian, itu pun tidak didengarkan dari orang tua korban pada saat itu. Informasi dari orang tua murid yang diajak bicara. Kemudian salah satu orang tua murid atau dua orang tua murid itu yang menginformasikan, oh bakal ada ini gitu. Tetapi iya atau tidak kan belum jelas pada waktu itu. Sampai terjadinya pemberitaan yang dianggap tidak balance, sebetulnya itu adalah apresiasi atau rasa hormat sekolahan ini kepada orang tua korban. Bagaimana orang tua korban yang anaknya meninggal belum 40 hari satu harus diberikan statement. Nanti yang seolah-olah bisa mengatakan salahnya sendiri, tentu juga tidak etis. Maka lebih baik sebagai etika, tepo seliro, didiamkan dulu sampai nanti mendengarkan dulu statement dari orang tua korban. Karena kejadian ini atas kehendak orang tua korban atau dari pihak ketiga yang sekedar ingin membuat panggung, kan belum tahu sekolah ini juga. Jadi lebih baik dia menunggu 40 hari. Nah, ternyata juga diketahui kemudian adanya laporan ke Dignas, yang menurut Dignas minta izin sekolah dicabut. Kemudian ada laporan ke Polrestabes Surabaya. Tentunya upaya hukum ini lebih dihormati lagi. Maka biarlah penyidik melakukan penyelidikan dengan lebih profesional, dalam keadaan situasi lebih kondusif, tanpa ada keributan. Namun dari waktu ke waktu bukan malah kondusif,
tetapi pemberitaan sehingga malah menimbulkan persepsi-persepsi yang jauh daripada fakta yang sebenarnya. Kalau boleh dikatakan makin menyesatkan. Seperti tadi, masalah tempus kejadiannya itu tidak pernah disebutkan. Kemudian dikatakan diperintahkan guru hari libur untuk latihan uprak itu juga tidak benar. Tidak ada guru yang merintahkan seperti itu. Malah yang ada, kalau bisa nak, besok saja kalian mau ketemu di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian antara pada waktu keluarga korban dirasa bergerak, maka kemudian telah diambil inisiatif untuk diadakan pertemuan. 4 kali permohonan untuk dilakukan pertemuan, ini ada buktinya semua, itu tidak mendapat tanggapan yang positif. Kemudian saya melihat bahwa rekan saya Tanu ini adalah anggota Peradi. Saya minta bantuan ketua bidang Peradi agar bisa dipertemukan saya dengan saudara Tanu. 3 kali diajukan. Yang saya dengar jawabannya adalah tidak direspon. Tetapi mendadak, kemarin pagi baru direspon. Mudah-mudahan nanti tanggal 13 mendatang, benar saudara Tanu akan bisa ketemu dengan kami. Tetapi ya kita lihat nanti dengan tanggal 13. Karena pada waktu saudara Tanu merespon untuk pertemuan tanggal 13, dia sudah tentukan tempatnya juga. Acara siang ini sudah terlanjur direncanakan. Karena ini mendadak semua. Nah, apakah kira-kira jawaban sudah menjawab? Artinya itu benar-benar pure dari keinginan siswa itu sendiri ya Pak? Begini, kalau saya menjawab ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa siswa itu salahnya sendiri. Nanti saya akan menyakitkan hati daripada keluarga. Tapi silahkanlah dibaca sendiri, disimpulkan sendiri. Bahwa intinya adanya uprak tanggal 28 Maret itu tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba datang begitu saja. Padahal tanggal 24 malam sudah diberitahu, kalau bisa di sekolah saja kalian akan ketemu. Tanggal 25 difasilitasi, tempat dibuka. Tanggal 26 difasilitasi, sampai tanggal 27 difasilitasi, ternyata tidak dipakai. Tahu-tahu tanggal 28 hari libur, datang dan tempat itu tertutup. Tapi sebetulnya juga bisa latihan di lapangan olahraga. Tidak perlu harus naik ke SMA Kaflatera. Seandainya ini bukan SMA Kaflatera, seandainya di sini ini ada gedung perusahaan A, terus dia bisa naik ke atas sana. Kejadianlah musibah ini. Apakah pemilik gedung, apakah direksi gedung bisa disalahkan? Nah, ini kan tidak fair. Bahkan ada satu hal lagi yang perlu diklarifikasi. Kemarin saya dapat kiriman seolah-olah komplain dari Pak Tanu. Kenapa adanya musibah itu kemudian membuat konten? Nah, ini perlu saya jelaskan. Yang saya hormati, yang saya sayangi, rekan sejawat saya, advokat, bahwa konten itu dibuat nggak ada kaitan dengan perkara ini sebetulnya. Dan nggak tahu bakalnya ada perkara ini. Itu dibuat mengingat SMA Kaflateren ini akan mengadakan reuni. SMA Kaflateren ini akan menerima siswa baru. Dibuatlah konten itu. Jadi konten itu dibuat bukan nggak ada urusan sama sini dan juga tidak menyebutkan apa-apa. Oleh karena itu supaya jangan ada salah paham, janganlah sakit hati. Marilah semuanya kita tutup, kita jumpa kalau memang berkenan dengan segala niat baik, etika baik, kita melaksanakan kasih di antara kita bersama semua. Tetapi kami tidak menutup upaya hukum yang dilakukan dengan segala hormat.
kami persilahkan. Karena mungkin rekan saya ini juga tidak well informed atau kurang informasi. Mudah-mudahan tanggal 13 bisa terjadi pertemuan, dan mudah-mudahan setelah itu Tanu dengan pihak sekolah bisa melakukan konferensi pers bersama di dalam melaksanakan kasih tadi. Karena Katolik itu hakikat daripada pesta andal daripada intinya adalah kasih. Baik, Mbak. Yang gelar perkara kemarin Bapak kenapa tiba-tiba batal, Bapak? Nah, kalau Mbak tanya ini, tentunya yang bisa menjawab itu penyidik, Bukan. polisi. Tentunya pihak sekolah juga tidak tahu. Artinya itu dari pihak kepolisian yang membatalkan. Saya rasa demikian. Mungkin penyidik mempunyai perhitungan sendiri untuk yang baik. Karena di sini kan juga mungkin masih ada siswa atau bagaimana, jangan menyebutkan trauma atau bagaimana, itu yang kami tidak bisa menjawab. Ya, Pak Tamrin, silakan. Terima kasih Pak Tandre yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah SMP AC dan Kepala Sekolah SMA Katolik Veteran Surabaya, Ketua IKA Veteran, juga Ketua Tim Hukum Pak Chandra. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, kalau tadi terkait dengan pertanyaan dari JTV, kenapa pihak sekolah diam? Pihak sekolah sebetulnya nggak diam. Dari Ikatan Alumni Veteran juga melakukan action menghubungi kepada saudara kami. Terbukti ada dari WA-WA-nya, jadi sudah menghubungi dari saudara kami selaku orang tua dari almarhum. Jadi kalau seakan-akan di hadapan teman-teman wartawan bahwa sekolah diam, sebetulnya tidak, tapi diwakili oleh IKA Veteran. Karena berkomunikasi waktu itu adalah kepala sekolah dengan IKA, dengan Pak Jen Lambayong. Dan Pak Jen Lambayong lah yang mewakili untuk selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah, dan semuanya ada bukti. Nah, yang kami sayangkan cuma satu, bahwa itikat baik dari sekolah untuk bersilaturahmi dengan pihak keluarga ini tidak ditanggapi secara positif. Kami ingin menjalin satu hubungan kasih, bahwa persoalan ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun sikap di awal dari pihak Pak Tanu itu sangat berbeda dengan akhir setelah adanya pemakaman daripada almarhum. Ini yang kami sebetulnya tidak inginkan dan harapan. Namun sampai dengan saat ini pun kami dari pihak sekolah dan IKA Veteran tetap membuka pintu untuk meja pertemuan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan. Terlepas dari persoalan hukum yang sudah dilaporkan oleh keluarga dari almarhum. Biarlah hukum itu tetap berjalan, tapi jangan kemudian menghambat dari komunikasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah. Itu sedikit tambahan yang tadi berbicara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Uci dari Berita Jatim Pak. Izin menanyakan, kan beberapa kali dari pihak keluarga korban mengatakan kalau ketika pihak korban meminta penjelasan dari pihak sekolah tidak diberikan secara transparan. Nah, apakah saat memberikan penjelasan itu juga dijelaskan sedetail ini, termasuk menunjukkan CCTV Pak kepada keluarga korban? Yang kedua, dari pihak sekolah kan sudah mengatakan bahwa pure ini kelalaian dari korban sendiri ya, kalau dari persentis yang tadi dibagikan. Nah ini tapi pihak korban tetap melanjutkan upaya hukum sampai nanti ada kemungkinan ada mediasi tanggal 13. Nah seandainya mediasi itu tidak ada titik temu, sementara dari keterangan tadi pihak sekolah adanya tuntutan ganti rugi dan juga penutupan izin sekolah. Nah ini apakah pihak sekolah menangkap adanya itikat tidak baik Pak dari keluarga korban, dan apakah akan melakukan upaya hukum untuk itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari Berita Jatim. Maaf Pak, boleh sambil diputar CCTV-nya mungkin? Apa namanya? Kalau CCTV-nya?
Coba dulu aja. Tadi dari berita Jatim tadi apa pertama yang pertama? Yang pertama terkait ya keluarga korban kan meminta penjelasan. Oh iya. Klarifikasi tapi Ya, ya. bilangnya dia tidak diberikan secara detail. Begini, jelas terbukti bahwa sekolah itu memberikan kesempatan seluas-luasnya. Contohnya, CCTV yang ada ini itu juga sudah diambil, dimasukkan flash disk dan dibawa oleh orang tua korban. Jadi telah disampaikan. Tetapi coba dilihat dari berita-beritanya. Orang tua korban itu menuntut supaya sekolah ini mengaku salah dan minta maaf. Coba diperhatikan, yang dituntut itu adalah ngaku salah minta maaf. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah ngaku salah minta maaf, terus mau diapakan? Nah, ngertilah sudah, nggak usah diteruskan. Bahkan tadi seperti saya sampaikan, Flutter bilang, ini menjelang Paskah pada waktu April itu. Flutter ingin melaksanakan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia mau nyuci kakinya orang tua daripada korban. Mau mencium kakinya. Ini sebetulnya kan lebih dari semuanya. Bukan dari sisi salah atau betul, tetapi sebagai seorang imam terhadap umat, itu ingin melakukan hal seperti itu. Tetapi kesempatan untuk bisa silaturahmi, kesempatan untuk bisa bertemu, seperti yang disampaikan oleh rekan saya John Tamblun, Dr. John Tamblun, juga mereka menutup pintu sampai saya meminta bantuan Ketua Bidang Pembelaan Peradi DPC Surabaya. Saya minta tolong, saya sebut ini kan bisa dicek betul atau tidak. Ternyata 3 kali tidak mendapatkan respon. Baru saya dapat respon jawaban kemarin pagi sekitar jam 9.10 bahwa Pak Tanu mau ketemu saya tanggal 13 jam 6 jam 7 PM atau malam. Saya mendengar itu saya senang sekali. Saya mudah-mudahan saya sebagai alumni sekolah ini bisa menjembatani ini, menyelesaikan dengan seadil-adilnya. Artinya kekecewaan Pak Tanu bisa kita coba minimal mengurangi kalau tidak bisa menghilangkan, dan kemudian kita kembalikan ke anak didik kita, karena ada anaknya Pak Tanu yang masih menjadi siswa di SMA ini, kakaknya korban, supaya bahwa setiap siswa itu harus mempunyai rasa hormat kepada alma mater, rasa hormat kepada guru, supaya ini menjadi suatu budaya. Sekarang kalau kita melihat coba di viral-viral, bahkan seorang guru itu dianiaya oleh siswa. Guru dilaporkan polisi gara-gara mungkin nyubit siswa atau nempelin siswa. Padahal zaman saya sekolah, saya ini pernah ditempelin sama guru. Ditempelin dan bukan pelan, ditempelin keras. Tetapi ya, nah kita nerima dengan baik. Tapi kenapa budaya hari ini guru sedikit, guru bisa dilempar-lempar, guru tidak bisa apa-apa. Siapa yang bela sekolah? Siapa yang bela guru? Kalau nggak muridnya sendiri, itu saja. Hadir di samping di ruangan ini juga, ini ada siswa yang liftingnya 1960. Berarti hari ini kira-kira sudah 70 sekian, mungkin hampir 75 ikut hadir di ruangan ini. Disinilah, mari kita budayakan. Kita hormati alma mater kita. Kalau kita bisa menghormati alma mater kita, yakinlah kita bisa membela bangsa dan negara ini. Tapi kalau sekolah saja nggak bisa dibela, keluarga nggak bisa dibela, nggak mungkin orang ini bisa membela bangsa dan negara. Nggak ada semangat untuk berkorbannya melakukan pembelaan. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan. Jadi saya, Pak John Tamblun ada di sini bukan apa-apa, karena kami ini anggota IKA yang melihat alma mater lagi teraniaya, terpanggil untuk meluruskan, tetapi ingin merangkul kembali keluarga-keluarga kami yang mungkin salah paham ataupun apa, sehingga terjadi persepsi-persepsi yang
tidak kondusif dan merugikan. Coba kalau kami balas gitu, bisa atau ada yang membalas kan jadi nggak keluar. Jadi kembali lagi, apa yang kami sampaikan ini, kalau dinilai ada yang nanti menyakiti Pak Tanu, sebaiknya jangan ditulis, jangan diberitakan. Kami tidak ingin menyakiti keluarga ini. Kami ingin merangkul keluarga ini supaya semuanya selesai dengan bermartabat. Tetapi kalau ada yang salah, ada guru yang salah, seandainya, sekali lagi seandainya, tidak usah ragu-ragu, tidak usah ditutupi. Saya rasa saya minta guru itu bertanggung jawab kalau seandainya ada. Tetapi di mata kami lakukan gelar perkara kasus ini berkali-kali. Kami yakin, Ainul yakin, tidak benar yang dituduhkan itu, dan tidak ada unsur pidana sama sekali, tidak ada unsur kelalaian. Kalau seandainya ada, sekali lagi seandainya ada, ini barang sudah dibikin rusak. Kenapa dibikin rusak? Seperti yang dikatakan tadi dari JTV. Kenapa baru 2 minggu diributkan? Tidak dilakukan otopsi, tidak diketahui meninggalnya karena apa, penyebabnya apa, meninggalnya di mana, meninggalnya pada waktu di atas, di mobil, atau di rumah sakit. Bahkan, poin lagi penting, pada waktu jenazah sebelum keluar dari rumah sakit, tentu keluarga disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa semuanya diterima dengan baik, tidak ada tuntutan atau gugatan. Kalau tidak, nggak mungkin dikeluarkan dari rumah sakit. Kenapa? Ini meninggal tidak wajar. Ini secara logika begitu. Oleh karena itu, sudahlah, saya mohon kepada Pak Tanu. Kalau perlu biar saya ikut jejaknya Plater. Saya cuci kakinya dia, saya cium kakinya dia. Mari kita bersaudara. Mari kita kembali menjadi satu keluarga. Sekali lagi, saudara-saudara wartawan yang saya kasih dan saya tanyakan. Kalau ada kata-kata yang dianggap bisa menyinggung, membuat Pak Tanu tidak enak, tolong jangan ditulis. Itu aja. Kita ketemu siang ini di sini, hanya satu semangat. Semangat apa? Keluarga. Itu saja. Tetapi tanpa kita buka apa adanya, kita mesti main tutup-tutupan atau omongan saya nggak jelas, wartawan nanti nggak jelas. Saya katakan jelas ya, tapi yang nggak perlu tolong ditutup gitu. Saya tetap mau, saya belum kenal sama Pak Tanu sampai hari ini. Saya belum kenal. Saya Pak Tanu juga nggak kenal saya. Tetapi saya masih punya semangat untuk bersahabat, bersaudara dengan Pak Tanu. Mudah-mudahan tanggal 13 nanti kami bisa bertemu dengan baik, menyelesaikan ini dengan baik. Kalau itu baik, saya akan undang wartawan ini lagi. Mungkin kami ingin sama-sama Plater kepala sekolah konferensi bersama-sama Pak Tanu. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Mungkin ya, yang kedua apa tadi ya? Biasanya kan ini dari pihak keluarga kan melakukan dan sekolah ini ditutup. Apakah itu pihak sekolah menangkap adanya etikat tidak baik dari pihak keluarga dan akan melakukan upaya hukum untuk itu? Gini, tanggal 13 itu bukan mediasi, tetapi saya ingin jumpa Pak Tanu untuk bicara hati ke hati, untuk meluruskan apa-apa yang saya anggap mungkin pandangannya dia tidak lurus, dan meluruskan pandangan dari pihak sekolah seandainya ada masukan dari Pak Tanu ada yang tidak lurus. Ini apabila ini bisa terjadi dengan baik, kemudian bisa selesai dengan baik, maka tentunya ini menjadi mediasi. Tetapi kalau sampai ini tidak bisa ketemu dengan baik, ya tidak apa-apa. Kami tetap harus bersaudara. Upaya hukum silakan dijalankan, tidak apa-apa. Karena setiap orang adalah bebas dan merdeka untuk mempunyai keyakinan masing-masing. Tadi ditanyakan, seandainya kemudian ada tuntutan soal ganti rugi uang, ya. Saya tidak berani mengatakan itu. Saya khawatir nanti ini menyebabkan orang salah paham. Kemudian, apakah kami berpandangan Pak Tanu beretiket tidak baik? Tidak.
saya masih berpandangan sore ini Pak Tanu beretikat baik dan dia rekan saya sesama advokat. Sesuai undang-undang advokat, sesama rekan harus saling menghormati dan harus saling membantu. Ini undang-undang advokat. Tetapi kode etik advokat. Ya, nanti kita sambil lihat sambil berjalan saja. Mungkin selama ini Pak Tanu ini emosional, emosi, sehingga ya agak karena emosi itu orang yang kepleset-pleset dikit lah. Sudahlah, mudah-mudahan nanti setelah ketemu kita bisa berjalan sama-sama tidak kepleset dan kita sama-sama membuat sesuatu yang lebih baik. Saya sadar sesadar-sadarnya kehilangan seorang anak adalah sangat berat, sangat berat. Dan dia tapi harus sadar juga bahwa tidak ada cara untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ini tidak ada cara untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Saya tidak berani jawab pertanyaan yang tadi seandainya ada permintaan ganti rugi. Saya, apa? Bukan, yang menyampaikan itu orang tua murid yang lain. Orang tua murid yang lain. Bukan kita yang menyampaikan. Itu kan kumpul-kumpul begitu selalu bocor. Kumpul 3 orang, 5 orang, 8 orang. Saya beritahu ya, jangan beritahu yang lain. Ya gitu. Begitu diberitahu, nanti juga dia beritahu. Saya beritahu lagi, jangan beritahu yang lain. Dan akhirnya jadi berkembang. Itu betul atau tidak? Itu dikasih tanda tanya, Pak. Itu ada tanda tanyanya. Kita juga tidak tahu betul atau tidak. Tetapi fakta dari 5 orang yang menandatangani surat keluh kesah yang menyudutkan sekolah, 2 sudah mencabut dan minta maaf. Yang ditandatangani oleh Ibu Petra di atas meterai. Yang saya katakan tadi anaknya yang di chattingnya itu ngajak justru ke atas. Yang Ibu Petra pun ditelepon oleh Ketua IKA Pelateran, diajak ketemu, menolak juga. Kemudian ada lagi yang juga memberikan dukungan. Ternyata lembar yang dia teken itu, yang memberikan pernyataan, tidak pernah ditunjukkan surat depannya. Hanya disodori dukungan, ini supaya sekolah memperbaiki sarana prasarana yang macam begitu. Maka dia teken. Tapi setelah dia lihat halaman depannya, dia bilang, maksud saya bukan ini. Saya cabut surat itu. Kemudian dijawab oleh Ketua IKA, buat surat tertulis. Sudah disampaikan surat tertulisnya, mencabut semuanya. Dan mohon maaf lagi, katanya ya ini katanya. Sumbernya itu adalah dari keluarga. Yang buat surat itu dari keluarga. Dikumpulkan di Cafe Romi. Ditandatangani tanggal 9, tetapi ditulis tanggal 8. Bahkan ditandatangani lengkap, itu informasinya tanggal 14 ya, kalau nggak salah. Makanya surat itu baru dikirimkan 14 sore atau 15. Nah ini, ya sudah, ini kalau saya ceritakan ini nanti jadi ada yang sakit hati. Tetapi ini fakta yang demikian. Saya tidak akan mengatakan Steven salah atau tidak salah. Saya tidak akan mengatakan orang tuanya salah atau tidak salah. Saya tidak mengatakan gurunya salah atau tidak salah. Yang saya katakan adalah fakta yang saya ketahui. Bukan asumsi, tetapi fakta dari WhatsApp, dari CCTV yang dilihat. Kalau dilihat dari CCTV tadi, naik pagar, itu kan sudah tidak tepat. Jangankan naik pagar, masuk ruangan ini, masuk halaman ini, ruangan SMAK ini sudah tidak tepat. Bukan tempatnya dia, ini tempatnya SMA. Kecuali dia masuk di sini ada yang mengizinkan. Kalau ada yang masuk di sini ada guru yang mengizinkan, ini saya akan berpikir lain. Guru yang mengizinkan harus mengawasi karena anaknya anak di bawah umur. Tapi nggak ada gurunya. Hari libur nyepi. Nah ini mohon dipahami. Nah dengan pertemuan ini harapan saya rekan-rekan wartawan, Berinform, paham. Tapi kalau ada yang menyakiti keluarga korban nggak usah ditulis karena kami tidak ingin menunjukkan mereka salah. Biarlah berjalan dulu.
Tetapi kalau apabila nanti di pengadilan, tentunya pasti kita juga membuktikan, bukan salah betul, tetapi pembela diri. Demikian juga kalau berita-berita itu tidak direm, ya nggak ada jalan lain, ya terpaksa harus membela diri. Bukan mengcounter, bukan ingin menyakiti. Demikian rekan-rekan wartawan, mungkin ada yang lain. CCTV-nya bisa di-play lagi. Bisa. Di-play saja CCTV pertama sama yang kedua, sampai itu diangkat. Silakan. Yang pertama diulang lagi. Ya, mau diulang gitu. Oke. Dari awal. Ya, dari awal. Yang naik pagar nggak ada ya Pak? Ada yang selain itu. Jadi di awal yang naik pagar. Ya, ini belum selesai. Tunggu sebentar. Ini belum selesai. Ini masih awal. Yang berikutnya yang pakai ini nomor Yang sebelah sana. Yang ujung sebelah sana. Nah, itu. Yang putih. Nanti kita ke lokasi saja supaya semua jelas juga. Pak, ini motor ini dia mau naik dari pagar sini. Itu kakinya. Ini kakinya. Nah, tidak jadi, ya muter naik pagar yang di sini. Ini dia loncat. Ini dia sudah disetrum. Temannya masih kagum, ini main-main. Karena suaranya kalau didengarkan dia bilang, cok kesetrum. Jatuh. Ini jatuh. Jatuh temennya baru lari sekarang. Jatuh ke ruangan. Nah nanti saya tunjukkan, nanti kita lihat. Itu tempat bukan untuk diinjak orang, Pak. Itu space-nya juga kecil. Ini aja masih nggak tahu. Ini siswa SMA yang tinggal di asrama. Nanti baru dia mungkin dengar dia coba ke sana. Ini baru mau lagi. Itu siswa semua ya Pak? Ini siswa SMP yang datang tanpa izin tanpa apa, siswanya SMP.
bukan SMA nih. Iya Pak, guru belum tahu ini kejadian itu belum tahu. Nggak tahu. Setelah ditelepon baru datangnya ke RS Adi Husada. Dia tujuan naik pagar, tahu ngapain? Nggak tahu. Nggak ada satu yang tahu itu. Cuman Stephen ini dikenal orangnya ceria, suka action. Setelah ini, Mau yang kedua atau Mau diangkat? Lihat diangkatnya. ya, ya? Ya. Bisa selesai ya? Iya. ya. Ya, teruskan yang pada waktu diangkat ke mobil. Jadi saya ulang Mbak, dia itu siswa SMP. Kejadian ini di SMP. Dan anak-anak ini nggak ada yang pakai seragam sekolah. Ini pakai bebas semua. Artinya korban melakukan latihan itu benar-benar tanpa sepengetahuan guru, Tanpa. tanpa izin guru, tanpa izin pihak sekolah. Betul. Dan di saat itu hari libur. Sepi, ngerti. Kalau misalnya di sekolah, kalau biasa berjalan bawah seperti saat Ada security, tapi dia masuknya lewat belakang. Oh artinya teman-teman SMP ini nggak masuk lewat gerbang Tidak. sekolah depan? Lewat pintu belakang. itu nggak ada security-nya. Pintu belakang itu asrama, pintunya asrama anak-anak SMA. Di asrama juga nggak ada security atau gimana? Apa? Ada satu satpam, tapi mungkin satpam itu kan tiap jam harus keliling. Harus keliling, lihat-lihat. Mungkin pada waktu satpam itu tidak ada, mereka masuk. Pintunya terbuka. Ya, asrama Pak, itu ada pintu yang bisa dibuat masuk. Artinya memang Ada, iya. Ya untuk pintu keluar masuk akses. Karena artinya asrama. bukan pintu, maksudnya Bukan pintu untuk pintu Tidak, ada akses masuk. jembatan yang setiap orang masuk harus Oh tidak. tidak. Karena kan Bebas. anak-anak SMA kan relatif sudah bebas. Nah, ini kemudian anak-anak asrama itu. Ya, Rooftop itu sebenarnya boleh nggak dibuat untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk cakrum, baca buku, melukis, boleh. apa. Tapi untuk anak SMA, Khusus anak. khusus SMA, Kalau yang selain fakran nggak boleh masuk tidak boleh. Tidak boleh, harus minta izin. Yang dijawab antara AC sama fakran ini apakah satu yayasan? Yayasannya sama, di bawah satu yayasan betul. Itu kan apa namanya asetnya frateran, frateran punya yayasan. Kenapa ASI tidak boleh masuk situ? Berbeda, manajemennya berbeda. Punya kepala sekolah sendiri, punya struktur kepengurusan sendiri, SMA juga punya sendiri. Berarti aset berbeda ya Pak? Berbeda, masing-masing bertanggung jawab langsung ke yayasan. Tapi kalau masuknya ASI tidak boleh dimasuki oleh anak SMA, kalau oleh SMA tidak boleh dimasuki anak. Tidak boleh. Harus izin. Kecuali izin. Seizin. Ya, artinya tidak boleh. Ya. Artinya tidak boleh dimasukkan ke bisa enaknya begitu tidak bisa. Saya zamannya sekolah di sini aja saya nggak berani ke sana.
Nah, itu tidak dibolehkan atau karena Tidak, bukan, tidak berani karena saya tahu tidak boleh. Dan kalau ke sana harus izin ditanya, nanti tanyanya itu detail. Mau apa, keperluannya apa, itu detail. Cepatkan Mas, waktu evakuasi. Sampai 42, yang ketiga berarti. Ya, tiga. Pasti angkat. Ya ini 43. Bisa diterangkan ya? Ini menunggu bulan soalnya. Sudah ada keterangan dari Bisa ada teman-temannya mengira ya pakai disir. bukan ngambil sesuatu atau Oh enggak, pasti tidak. Terus waktu masuk mobil, Pak, ini mungkin pakai CCTV yang lain. Mobilnya belum saya download. Cuma ada sopirnya SMP yang Sudah cukup, Mbak? Cukup. Cukup. Kita TV mau stop. Kita TV mau stop. Ya, kita ke lokasi sebentar. Perlu nggak? Iya. Nggak, perlu nggak? Boleh Pak. Boleh.